Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi dengan NIM 20212121011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan awal waktu sholat. Perhitungan awal waktu sholat ini digunakan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ilmu astronomi Islam. Oke. Untuk selanjutnya, perhitungan waktu sholat wajib. Perhitungan waktu sholat wajib yaitu pada yang pertama yaitu sholat zuhur pada tanggal 26 Desember 2020 untuk daerah Delanggu, Klaten. Data yang harus kita dapatkan dulu yaitu bujur tempat, equation of time, dan bujur daerah. Untuk bujur tempatnya yaitu 110 derajat 35 menit dan equation of time-nya yaitu min 0 derajat 0 menit 33 detik, dan bujur daerahnya untuk WIB yaitu 105 derajat. Untuk perhitungannya yaitu meridian pas, rumusnya sama dengan 12 dikurangi M. Kita masukkan angkanya 12 dikurangi min 0 derajat 0 menit 33 detik sama dengan 12 derajat 0 menit 33 detik. Untuk interpolasinya yaitu bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Maka kita masukkan 110 derajat 35 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15. Hasilnya 0 derajat 22 menit 20 detik. Untuk awal waktu zuhur untuk sama dengan MP dikurangi interpolasi tadi. Maka hasilnya 12 derajat 0 menit 33 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 20 detik. Maka hasilnya yaitu 11 derajat 38 menit 13 detik. Ini perhitungan secara matematis. Untuk waktu zuhur dengan ikhtiyat, maka hasil tadi ditambahkan dengan ikhtiyat. 11 derajat 38 menit 13 detik ditambahkan dengan 0 derajat 1 menit 47 detik, hasilnya 14.40. Maka untuk waktu zuhur yaitu pukul 11.40 WIB. Untuk ikhtiyat bebas ditambahkan sekitar 1 atau 3 menit. Untuk yang kedua yaitu perhitungan awal waktu asar Delanggu, Klaten tanggal 26 Desember 2020. Data yang diperlukan yaitu lintang tempat. Lintang tempatnya yaitu min 7 derajat 44 menit. Bujur tempatnya 110 derajat 35 menit. Untuk E-nya yaitu tetap min 0 derajat 0 menit 33 detik dan deklinasi mataharinya yaitu min 23 derajat 21 menit 17 detik. Untuk bujur daerah tetap 105 derajat. Untuk perhitungannya yaitu MP sama dengan 12 dikurangi E sama dengan 12 dikurangi min 0 derajat 0 menit 33 detik sama dengan 12 derajat 0 menit 33 detik. Untuk interpolasinya yaitu bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15, maka 110 derajat 35 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15, maka hasilnya 0 derajat 22 menit 20 detik. Nah, kita lanjutkan perhitungan mencari tinggi matahari asar. Untuk rumus tinggi matahari asar yaitu kotan H sama dengan tan kurung buka lintang tempat dikurangi deklinasi matahari kurang tutup ditambahkan 1. Kita masukkan tan kurung buka min 7 derajat 44 menit dikurangi kurung buka lagi min 23 derajat 21 menit 17 detik kurang tutup lagi ditambahkan 1, maka hasilnya yaitu tan kurang buka 15 derajat 37 menit 17 detik kurang tutup ditambahkan 1, maka hasilnya 1.279607466. Kemudian kita harus menghilangkan kotannya, maka H sama dengan 38 derajat 0
menit 26.13 detik. Untuk menghilangkan kotannya, angka yang 1.279607466 ini kita tekankan shift, setelah itu konstantan, maka hasilnya 38 derajat 0 menit 26.13 detik. Untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu menentukan sudut waktu matahari. Maka kita masukkan rumusnya, cos T sama dengan min tan lintang dikali tan deklinasi ditambahkan sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Kita masukkan min tan min 7 derajat 44 menit dikali tan min 23 derajat 21 menit 17 detik ditambahkan sin 38 derajat 0 menit 26.13 detik dibagi cos min 7 derajat 44 menit dibagi cos min 23 derajat 21 menit 17 detik, maka hasilnya yaitu 0.618232628. Untuk T sama dengan 51 derajat 48 menit 38.34 ini, maka untuk menghilangkan cosnya dari 0.6 sekian tadi itu ditekan shift dan cos, lalu kemudian diderajatkan, maka hasilnya tersebut. Untuk awal waktu asar, rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah kurung buka tinggi matahari, maksud saya sudut waktu matahari dibagi 15 kurung tutup sama dengan 12 derajat 0 menit 33 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 20 detik ditambahkan kurung buka 51 derajat 48 menit 38.34 detik dibagi 15 kurung tutup, maka hasilnya 15 derajat 5 menit 27.56 detik. Ini perhitungan secara matematis. Untuk waktu asar dengan cara ikhtiyat yaitu MP dikurangi interpolasi ditambahkan sudut waktu matahari dibagi 15 ditambah ikhtiyat, maka 15 derajat 5 menit 27.56 detik ditambah 0 derajat 1 menit 32.44 detik, maka hasilnya yaitu 15 derajat 07 menit 00 detik, maka 15 derajat 07 menit. Untuk waktu sholat asar yang tercantum dalam jadwal sholat yaitu 15.07 WIB dari perhitungan tersebut. Selanjutnya, untuk perhitungan maghrib di dalam Klaten pada tanggal yang sama juga dengan data yang diperlukan juga sama. Untuk langkah awal untuk mencari MP dan interpolasi sama seperti pada perhitungan waktu asar. Kemudian untuk tinggi matahari maghrib yaitu min 1 derajat. Maka untuk mencari perhitungan yang selanjutnya kita harus mencari sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari rumusnya sama seperti perhitungan waktu asar. Nah, setelah itu sudut waktu mataharinya ketemu, T sama dengan 94 derajat 27 menit 48.18 detik. Untuk waktu maghribnya rumusnya sama, tinggal kita tambahkan sesuai dengan aturan rumus tersebut. Lalu hasilnya sama dengan 17 derajat 56 menit 4.21 detik. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Untuk waktu maghrib dengan ikhtiyat rumusnya sama dengan asar tadi, yaitu kita tambahkan sesuai dengan aturannya, maka hasilnya sama dengan 17 derajat 57 menit 0 detik. Ini adalah waktu yang tercantum dalam jadwal sholat. Maka
Untuk jadwal sholat maghrib yaitu pukul 17.57 WIB. Untuk yang selanjutnya yaitu waktu Isya di Delanggu Klaten pada tanggal 26 Desember 2020. Data yang diperlukan juga sama. Perhitungan untuk langkah awalnya MP dengan rumus ketetapan 12 dikurangi E dan interpolasinya juga sama. Maka rumusnya tinggal kita masukkan saja angka-angkanya tersebut. Seperti maghrib tadi, untuk MP dan interpolasinya tetap sama. Untuk tinggi mataharinya, untuk Isya yaitu min 18 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari sudut waktu matahari. Untuk sudut waktu matahari, rumusnya juga sama seperti maghrib tadi. Tinggal kita masukkan sesuai dengan aturan rumus itu, maka hasilnya kemudian diderajatkan. Hasilnya yaitu 0 derajat 23 menit 53.96 detik. Kemudian tekan shift cos. Lalu diderajatkan lagi, maka T sama dengan 113 derajat 28 menit 23.9 detik. Untuk awal waktu Isya-nya dengan rumusnya masih tetap sama. Kita masukkan angkanya yang tadi sesuai dengan MP, interpolasi, dan sudut waktu matahari dibagi 15. Maka hasilnya yaitu 19 derajat 12 menit 6.59 detik. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Untuk waktu Isya dengan ikhtiyat, rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah dengan sudut waktu matahari dibagi 15 plus ikhtiyat. Kita tambahkan, maka hasilnya yaitu 19 derajat 14 menit 00 detik. Maka hasilnya untuk awal waktu Isya pada tanggal tersebut yaitu pukul 19.14 WIB. Untuk yang terakhir yaitu perhitungan waktu zuhur di Delanggu Klaten tanggal 26 Desember 2020. Datanya juga masih sama seperti perhitungan Isya dan maghrib tadi. Untuk perhitungan MP dan interpolasinya juga masih sama, tinggal dihitung. Maka untuk tinggi matahari hanya untuk subuh maksudnya itu min 20 derajat. Lalu kita mencari sudut waktu matahari. Sudut waktu mataharinya cos T sama dengan min tan lintang kali tan deklinasi plus sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya tersebut, kan sudah dimasukkan, maka hasilnya min 0.4346000214. Maka kita derajatkan, hasilnya 0 derajat 26 menit 4.56 detik. Lalu tekan shift cos 115.7598577. Lalu diderajatkan, kita tekan derajat pada kalkulator, maka hasilnya 115 derajat 45 menit 35.4 detik. Untuk waktu subuhnya ini agak berbeda dengan rumus maghrib dan Isya tadi. Untuk waktu subuhnya rumusnya yaitu MP dikurangi interpolasi dikurangi kurung buka sudut waktu matahari dibagi 15 kurung tutup. Maka kita masukkan angka-angkanya. Hasilnya yaitu 3 derajat 55 menit 10.64 detik. Ini waktu yang sebenarnya. Awal waktu subuh dengan ikhtiyat yaitu MP dikurangi interpolasi dikurangi sudut waktu matahari dibagi 15 ditambahkan ikhtiyat, maka hasilnya yaitu 3 derajat 57 menit 00 detik. Untuk waktu subuh dengan ikhtiyat ini hasilnya yaitu pukul 3.57 menit atau pukul 3.57 WIB. Seperti itu perhitungan untuk awal waktu sholat di sholat wajib. Nah, seperti itu. Apabila dari penjelasan saya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.